Halo teman-teman, welcome back to my video. Nah, ada sebuah DM yang masuk ke Instagram aku yang nanya tentang gimana sih perbedaan uang kuliah yang dikeluarkan pas di D3 dan juga S1. Nah, di video kali ini aku ingin membahas biaya-biaya yang dikeluarkan pas di D3 dan juga S1. Uang kuliahnya lebih mahal yang mana, yang di D3 ataukah lebih mahal yang di S1. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah, kalau misalnya udah, kita akan langsung aja ke pembahasan. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau memberitahu kalau misalnya hal-hal yang akan aku bicarakan ini itu semuanya itu berdasarkan dari pengalaman aku pribadi, berdasarkan apa yang aku alami dan aku rasakan di kehidupan nyata yang udah menjadi pengalaman aku sebelumnya. Dan hal ini itu berlaku di Universitas Sumatera Utara. Langsung aja kita akan mulai. D3 atau diploma itu adalah jenjang pendidikan yang durasi waktunya itu adalah 3 tahun ya, umumnya itu 3 tahun, dan biasanya diploma ini itu dispesifikan itu dengan praktek yang lebih banyak. Misalnya itu ya seperti 60% itu praktek, sedangkan 40%-nya itu adalah teori. Ya, hal ini berbanding terbalik ya dengan S1. S1 itu biasanya 60%-nya itu adalah teori dan juga 40%-nya itu adalah praktek. Nah, di sini jika kita ngomongin tentang biaya atau uang kuliah yang dikeluarkan pas di D3, di Universitas Sumatera Utara itu mungkin sama ya dengan kampus-kampus lainnya, yaitu menetapkan sistem UKT atau uang kuliah tunggal. Nah, UKT ini ditentukan sewaktu kita itu mengisi data di awal-awal formulir pendaftaran akan mau masuk kuliah gitu. Kita akan ada diberi formulir dan di situ kita ngisi formulir itu. Lalu di situ pula kita akan langsung ditetapkan uang UKT-nya gitu. Di Universitas Sumatera Utara, UKT itu biasanya diberlakukan untuk anak-anak diploma, SNMPTN, SBMPTN, pokoknya selain mandiri nggak kena ikut uang UKT. Jadi UKT-nya itu bermacam-macam ya teman-teman, tergantung kita mengisi formulir sewaktu pendaftaran ketika awal masuk. Nah, itu berkisar antara, kalau di tahun aku, tahun 2015, itu dia itu paling rendah itu 500.000, lalu selanjutnya itu lebih tinggi lagi itu ada 1 juta, ada 2.100.000, ada sampai 4.100.000 gitu ya. Jadi yang paling tinggi itu di D3 itu, kemarin itu sewaktu tahun aku, itu 4.100.000. Emang ada kak yang kena 4.100.000? Ada, teman aku ada beberapa yang kena, yang mendapatkan UKT sebesar 4.100.000. Nah, sedangkan aku dapatnya diberlakukan 1 juta. Jadi uang kuliah waktu aku D3 itu adalah 1 juta per semester. Nah, jadi dari awal masuk itu cuma langsung bayar SPP yang 1 juta itu. Nah, untuk S1-nya, untuk S1 ekstensi ya teman-teman, karena aku kan ekstensi di jurusan yang sama, di universitas yang sama, di fakultas yang sama, tapi dengan jenjang berbeda yaitu ekstensi. Nah, sebelumnya aku mau menginformasikan dulu, kalau misalnya ekstensi ini itu biasanya itu dikhususkan untuk orang-orang yang udah bekerja ya teman-teman. Jadi setelah D3 dia itu lanjut kerja dan untuk mendapatkan titel sarjana agar mudah naik pangkat ya, biasanya gitu ya teman-teman. Tapi bisa juga yang ketika dia lulus D3 karena ingin cepat-cepat ngambil gelar S1 kayak aku, bisa juga ngambil S1 ekstensi langsung, nggak harus ada pengalaman kerja atau sebagainya. Karena kemarin ada seseorang yang nanya juga ke aku, katanya kalau misalnya masuk ekstensi itu harus ada pengalaman kerja dulu ya gitu kan, atau harus kerja beberapa tahun dulu gitu. Enggak ya teman-teman, jadi masuk S1 ekstensi itu enggak harus ada pengalaman kerja atau enggak harus kerja terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya fresh graduate langsung ngambil S1 ekstensinya ini enggak apa-apa ya teman-teman. Dan kalau sekarang, kalau di masa aku, di tahun aku, itu S1 ekstensinya itu disetarakan ijazahnya dengan S1 reguler. Karena yang sebelum-sebelumnya itu kan belum disetarakan, masih berbeda ya teman-teman. Jadi di ijazahnya itu nanti kalau misalnya yang dahulu itu masih S1 ekstensi gitu. Tapi kalau misalnya yang sekarang dari tahun aku disamaratain sama yang reguler.
S1 ekstensi ini itu sama halnya seperti mandiri ya teman-teman. Kalau aku umpamakan sama seperti mandiri. Karena ada uang pangkalnya. Pertama kali masuk itu kita harus bayar uang pangkal. Lalu uang kuliahnya itu nggak termasuk UKT teman-teman. Jadi kayak disamaratain gitu. Semuanya disamaratain dan udah ditentuin berapa gitu. Jadi kemarin pas di tahun aku biaya kuliah ekstensi itu uang pangkalnya itu sebesar 4.500.000 dan uang SPP-nya itu sebesar 2 juta ya teman-teman. Jadi keseluruhannya waktu aku pertama kali masuk itu adalah bayar 6.500.000. Jadi pas pertama kali masuk itu bayarnya 6.500.000. Nah teman-teman, for your information, kalau misalnya ekstensi itu S1 ekstensi, itu biasanya jenjang waktu yang dibutuhkan untuk mengambil gelar sarjana itu adalah 2 tahun ya teman-teman. Jadi setelah D3 itu 3 tahun, dilanjutkan lagi S1-nya ngambil 2 tahun lagi. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengambil D3 dan juga S1 lagi, itu membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. Tetapi keuntungannya di ekstensi itu adalah kalian bisa kuliah sambil kerja ya teman-teman. Jadi sistem perkuliahan di ekstensi itu termasuk fleksibel ya teman-teman. Biasanya kuliahnya itu dimulai sore sekitar jam 2 ke bawah, 2, 4, 6, atau 8. Waktunya itu dipaskan untuk orang-orang yang udah bekerja sih memang teman-teman. Jadi lebih fleksibel dan lebih cocok untuk orang-orang yang bekerja. Nah teman-teman, mungkin itu aja informasi-informasi yang ingin aku bagikan di video kali ini. Semoga menjawab pertanyaan yang bertanya di DM aku. Lalu, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan komen di bawah. Dan kalau misalnya masih mau private, bisa langsung DM ke Instagram aku. Dan insya Allah aku akan jawab pertanyaan tersebut. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu channel aku. Dan juga nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman sekalian itu nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah, thank you for watching this video and see you.